Pertanyaan yang kedua, Ustaz, Nabi Isa itu masih hidup. Lalu di manakah keberadaannya? Di mana keberadaannya? Di langit. Pintar. Nabi Isa masih hidup dan keberadaannya di langit. Nas Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa masih hidup. Selain hadis-hadis mutawatir, belum mati di langit sana, nanti akan turun pada akhir zaman dan menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat besar. Dan dia nanti akan membunuh Dajjal dan akan salat di belakang Imam Mahdi di Mekah, di Masjidil Haram. Mana ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa masih hidup? Dan ketika Isa hidup, datang saat itu, maka ahlul kitab beriman. Siapa yang tahu? Surat apa? 100? 100? 59. Wa in min ahlil kitab, tidak seorang pun dari ahlul kitab. Perhatikan surat An-Nisa ayat 159. Wa in min ahlil kitab, tidak seorang pun dari ahlul kitab illa, melainkan la yu'minanna bihi, sungguh akan beriman kepadanya, kepada Isa, qabla mautihi, sebelum Isa mati. Nanti ketika turun, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi atas mereka. Tegas firman Allah mengatakan, ketika Isa turun sebelum matinya, tidak seorang pun dari ahlul kitab begitu mengetahui dia beriman kepada Isa, bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah, apalagi Allah itu sendiri. Keliru, salah, sesat, dan kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Isa diangkat ke langit. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka telah membunuh dan menyalib Isa. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Perhatikan ayat 157 surat yang sama. Sebelum ayat ini ada tertib urutannya. Di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi yang selalu melanggar, mengkhianati perjanjian mereka dan kufur terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka membunuhi para nabi bighairi haqqin. Lihat orang-orang Yahudi, para nabi saja dibunuh, apalagi saudara-saudara kita yang di Palestina. Nabi, para nabi, bukan hanya 1-2 orang nabi. Allah katakan di ayat 155, wa qatlihimul anbiya, dan mereka membunuh para nabi. Di antaranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan para nabi yang lain alaihimus salatu wassalam dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Orang-orang yang kejam, bengis, dan sangat durhaka. Orang-orang yang menolak kebenaran ketika mereka mengetahui kebenaran. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ketika mereka telah tahu bahwa itu benar, hak adanya. Berbeda dengan Nasara.
dipenuhi dengan kejahilan, terbenam dalam kejahilan sehingga mereka ad-dallin. Sedangkan orang-orang Yahudi al-maqdub wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Disebabkan kekufuran orang-orang Yahudi dan perkataan mereka kepada Maryam, tuduhan mereka kepada Maryam bahwa Maryam berzina, waliyadzu billah, buhtanan 'azima, tuduhan yang besar, kebohongan yang besar. Orang-orang Yahudi menuduh Maryam, ibunda dari Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, berzina, buhtanan 'azima. Dan perkataan mereka bahwa kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, yang katanya Rasulullah, utusan Allah, itu diejek. Mereka, perkataan mereka, Rasulullah bukan untuk mengakui, bukan untuk mengimani, tapi untuk mengolok-olok. Oh, antum Rasulullah. Itu diolok-olok oleh Yahudi Isa bin Maryam itu. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak pernah membunuh Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak pernah menyalibnya. Ini persaksian besar Al-Quran, pernyataan besar Al-Quran bahwa Isa bin Maryam alaihi salam tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. yakni ketika Isa merasa kekufuran orang-orang Yahudi, pembangkangan mereka, kedurhakaan mereka, dan mereka telah berubah Taurat, maka Isa bin Maryam mengumpulkan Al-Hawariyun, murid-muridnya yang 12 orang itu. Lalu Isa mengatakan, man ansari ilallah. Kemudian Isa mengatakan, siapa yang mau diserupakan olehku, aku jamin surga. Di rumah berkumpul Isa dengan Al-Hawariyun. Siapa di antara kamu yang mau diserupakan denganku, aku jamin surga. Lalu yang paling muda di antara mereka menunjuk, saya. Diulang lagi oleh Isa, siapa di antara kamu yang mau diserupakan denganku, diserupakan wajahnya seperti wajahku atau disamarkan, aku jamin surga. Yang nunjuk anak muda itu lagi, saya. Kalau tidak salah sampai 3 kali, engkaulah orangnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Isa itu. Dilihat oleh murid-muridnya dari rumahnya ke atap rumah, ke langit sana. Datanglah pasukan Romawi bersama orang-orang Yahudi. Mana? Siapa Isa? Isa mana? Saya Isa, kata anak muda tadi. Saya Isa. Ditangkaplah dia. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Orang-orang yang menyaksikan saat itu berselisih, ragu. Isa bukan, Isa bukan. Itu. Ma lahum bihi min ilmin, kata Allah. Mereka enggak punya ilmu, enggak tahu sama sekali, illa tiba'adh-dhann, melainkan sangka-sangka, terka-terka. Karena Nabi Isa bin Maryam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia berdakwah, sehingga pasukan Romawi tidak begitu jelas muka Nabi Isa itu yang mana. Maka ketika anak muda itu, jadi berbeda ceritanya dengan cerita sebagian manusia, orang-orang Nasara, bahwa Al-Hawariyun berkhianat, salah seorang Al-Hawariyun berkhianat. Tidak benar sama sekali. Al-Hawariyun dipuji oleh Allah, diabadikan oleh Allah, diperintah kita mengikuti Al-Hawariyun. Salah seorang dari mereka menyerahkan dirinya
Saya Isa, dia ngaku saya Isa. Pasukan Romawi yang mau menangkap Isa kan tidak tahu persis muka Nabi Isa. Oh antum, ya sudah bawa. Orang Yahudi yang hadir itu juga, ini Isa bukan, nggak tahu. Kan muka orang-orang dulu sama, jenggotan semuanya. Nggak ada yang pelontos, nggak ada. Jenggotan Nabi Isa itu. Semua murid-muridnya jenggotan, rambutnya panjang. Itu pakaiannya sama. Samar. Yang mana Isa sebenarnya? Karena itu Allah katakan mereka berselisih, la fi syakkin minhu, ragu. Yang sebenarnya dari Isa, barrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan yang benar rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah telah mengangkat kepadanya, diangkat ke atas. Di langit sana. Nanti pada saatnya akan turun bersama dengan malaikat, dengan rambutnya yang lurus, dari rambutnya menetes air seperti baru mandi. Turun dia, langsung mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal saat itu.